Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Selamat bergabung dalam kelas belajar online bersama Bu Musda. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi pembelahan sel. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya, manusia berasal dari satu sel. Selanjutnya, sel-sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus. Sehingga pada saat dewasa, manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Nah, dapatkah Ananda menyebutkan kenapa alasannya sel tersebut membelah? Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Setidaknya ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan. Yaitu yang pertama untuk pertumbuhan. Masih ingatkah Ananda bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan? Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Contohnya pada gambar, ketika kita berusia 1 tahun, ukuran tubuh kita berbeda dengan ketika kita berusia 5 tahun. Artinya jumlah sel kita akan bertambah banyak seiring dengan pertambahan ukuran tubuh kita. Dan ini merupakan akibat dari pembelahan sel. Yang kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah Ananda mengalami luka pada bagian tubuh atau pada bagian tangan seperti pada gambar? Apakah setelah beberapa lama bagian tubuh kita terluka dapat tertutup kembali atau sehat seperti semula? Nah, sebenarnya pada bagian tubuh kita yang terluka terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari pembelahan sel. Yang ketiga, untuk bereproduksi, di mana reproduksi tersebut merupakan proses biologi untuk menghasilkan keturunan berupa spesies yang sama dengan induknya. Ini adalah materi lanjutan kita setelah kita selesai membahas tentang pembelahan sel nantinya. Oke, baiklah, mari kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu tentang pembelahan sel yang dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis itu adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis, di mana pada pembelahan mitosis ini akan menghasilkan 2 sel anakan kromosom diploid atau yang disebut dengan 2N. Adapun tahapan pada pembelahan mitosis ini dapat kita lihat pada gambar. Yang pertama, tahapan profase. Pada tahapan profase ini, kromosom sudah mengganda. Kita lihat di gambar, kemudian dia memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut dengan fragmen. Kemudian pada tahapan metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Jadi kromosom tadi dia berjajar seperti ini. Selanjutnya, pada tahapan anafase, kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, di akhir anafase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Pada tahap terakhir, yaitu pada tahapan telofase,
membran inti mulai bergabung kembali dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada pembelahan telofase ini, pada tahapan telofase ini, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Nah, inilah pembelahan mitosis dengan ciri-cirinya pada setiap tahapan atau fase yang ada pada pembelahan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang nantinya akan menghasilkan 4 sel anakan kromosom haploid dan terjadi pada sel gamet atau yang disebut dengan sel kelamin. Pembelahan meiosis juga terjadi melalui dua proses, yaitu pada proses meiosis 1 dan meiosis 2. Mari kita lihat gambar. Untuk meiosis 1 ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahapan profase 1. Pada tahapan profase 1 ini, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut dengan fragmen. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Lanjut, metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Setelah itu, pada tahapan anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Lanjut, pada tahapan telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali, terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Ini adalah tahapan meiosis 1. Kemudian mari kita lihat tahapan meiosis 2. Di mana pada tahapan meiosis 2 ini kita mulai dengan profase 2. Pada tahapan profase 2, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, pada tahapan metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Kita lihat pada masing-masingnya, dia berjajar. Lanjut, pada tahapan anafase 2, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahapan yang terakhir di meiosis 2 ini, telofase 2, membran inti terbentuk kembali, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, demikian tahapan-tahapan pada pembelahan meiosis. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi, di mana dapat kita simpulkan perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatis, sedangkan pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Sel anakan yang dihasilkan pada pembelahan mitosis itu adalah diploid atau 2N, sedangkan sel anakan pada proses pembelahan meiosis adalah haploid atau N. Jumlah sel anakan pada mitosis adalah 2, sedangkan pada meiosis berjumlah 4. Tahapan pada pembelahan mitosis itu adalah tahapan profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan pada tahapan meiosis itu terdiri dari dua proses,
yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jumlah kromosom pada sel anakan sama dengan jumlah kromosom sel induk, yaitu 46, 44A, dan XX, Y itu terjadi pada pembelahan mitosis. Sementara jumlah kromosom sel anak setengah dari jumlah kromosom sel induk, yaitu 23, itu adalah 22AA tambah XX dan YY, ini terjadi pada pembelahan meiosis. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Klik lonceng agar tidak ketinggalan dengan materi-materi pembelajaran berikutnya.